Salam sejahtera saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkanlah kami hikmat dan pengetahuan di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus mengerti apa yang hendak kami terima, dan kiranya Roh Kudus akan memampukan kami menjadi alat kesaksian-Mu saat kami mengerti akan kebenaran di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, bacaan kita adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 26 di bawah dua perikop. Rasul-rasul menanti-nanti dan Matias dipilih menggantikan Yudas. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai suatu bangsa Indonesia, kita tentu beberapa hari yang lalu merasakan euforia, merasakan sukacita, kesenangan yang luar biasa atas keberhasilan tim nasional kita, tim nasional sepak bola yang meraih medali emas di SEA Games 2023 yang dilaksanakan di Kamboja. Melalui perlawanan yang luar biasa, timnas Indonesia mengalahkan timnas Thailand dengan kedudukan akhir 5-2. Saudara-saudara, untuk menjadi pemenang perlu proses. Dan dalam proses itu, kita sebagai bangsa sangat lama menanti-nantikan kemenangan itu. Rayaan emas di tahun ini adalah penantian selama kurang lebih 32 tahun. Karena timnas Indonesia berhasil meraih emas di tahun 1991. Itulah terakhir kali timnas Indonesia meraih emas. Sehingga ketika tahun ini di SEA Games merebut emas, maka sukacita, kebahagiaan luar biasa diterima, dirasakan oleh seluruh penduduk yang ada di tanah air. Dan tentu saja saudara-saudara, selama masa penantian ini tentu ada kekecewaan, mungkin juga ada kebencian, ada keengganan untuk menonton pertandingan timnas sepak bola Indonesia. Tapi saudara-saudara, dengan berhasilnya
Indonesia keluar sebagai juara dalam kompetisi SEA Games dalam cabang sepak bola, itu telah menghadirkan kebahagiaan sukacita. Masa penantian itu telah berakhir. Akan tetapi ini bukan akhir dari segala suatu perjalanan timnas, tapi merupakan perjalanan panjang ke depan untuk menjadi lebih baik. Menanti, saudara-saudara, bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin kita lewati. Hal yang terpenting untuk selalu diperhatikan adalah bagaimana sikap kita dalam masa penantian itu. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita menjalaninya selama kita menanti. Sebagaimana tema khotbah kita saat ini, menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama, dalam suatu refleksi iman sebagai orang benar yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 26. Kita membaca bersama bahwa setelah Yesus terangkat naik ke sorga, maka di ayat 12 dikatakan, kembalilah, Yunaninya eupostrepsan, dari kata eupostrepto, berbalik atau pulang. Mereka adalah murid-murid. Mereka dari Yerusalem, mereka ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Dikatakan oleh penulis bahwa jarak antara Yerusalem ke Bukit Zaitun itu hanya seperjalanan sabat. Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan kurang lebih 500 meter dan masih diperbolehkan dalam hukum Taurat. Perlu diketahui bahwa seorang Yahudi pada hari sabat hanya diperbolehkan berjalan maksimal 2000 yard atau kurang lebih 1,8 kilometer. Saudara-saudara, setelah para murid tiba, Yunaninya eiseiton, dari kata eiserchomai, mereka datang, mereka masuk di Yerusalem, maka para murid-murid itu langsung naik, Yunaninya anebesan, dari kata anabaino, berjalan naik ke ruang atas, Yunaninya euperon, tempat mereka menumpang, Yunaninya kata menontes, dari kata meno. Pada saat kita membaca murid-murid Tuhan Yesus naik ke ruang atas, maka kita langsung mengingat tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya itu. Sekarang situasi yang berbeda karena mereka tidak lagi bersama Tuhan Yesus, serta tidak lagi 12 orang, melainkan tinggal 11 orang. Sebab kita tahu bersama bahwa Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri akibat penyesalannya atas apa yang telah dilakukannya. Murid-murid Tuhan Yesus ini kemudian disebutkan dan dikelompokkan menjadi 2 orang, kecuali Yakobus bin Alfeus yang tentunya akan berdampingan dengan pengganti Yudas Iskariot nanti. Coba kita perhatikan, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, dan seterusnya di ayat 13. Menurut Eka Dharma Putra, hal ini untuk menegaskan bahwa pelayanan itu harus dilakukan secara efektif, sehingga tidak mungkin dalam kelompok yang besar, misalnya 12 orang secara bersama-sama, melainkan dalam kelompok kecil berdua, karena pelayanan tidak dapat dilakukan seorang diri. Hal ini kemudian mengingatkan kita tentang panggilan pelayanan di gereja kita melalui diaken dan penatua. Saudaraku, setelah mereka ke ruang atas, maka dikatakan mereka semua bertekun, Yunaninya proskartereo, menyediakan atau memakai banyak waktu, dengan sehati, Yunaninya homot humadon, dengan bulat hati, dengan bersama-sama dalam doa, Yunaninya proseuke. Tindakan para murid-murid ini memperlihatkan sikap yang benar sebagai orang benar dalam menanti janji Tuhan, yaitu ketuangan Roh Kudus. Mereka tidak diam atau hanya sekedar berkumpul, tapi dikatakan sekali lagi, mereka menyediakan waktu, menghabiskan waktu bersama-sama dengan hati bulat untuk terus berdoa sebagai bentuk keyakinan atas janji yang akan dinyatakan Tuhan Yesus setelah ia terangkat ke sorga. Dalam teks ini kita juga membaca bahwa bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi di sana dalam persekutuan itu ada juga ibu Tuhan Yesus, yakni Maria, dan juga saudara-saudara Tuhan Yesus di ayat 14. Tentu saja hal ini hendak menyatakan kepada kita bahwa orang-orang dekat, yakni keluarganya, telah menjadi bagian dalam karya keselamatannya, dan tanda kehadiran mereka adalah dukungan yang nyata bagi pelayanan kesaksian, pemberitaan tentang kerajaan sorga. Setelah itu kita membaca dalam bagian kedua bahwa Petrus tampil sebagai pemimpin, dan kemudian dikatakan di ayat 15, berdirilah, Yunaninya anastas, dari kata anistemi, bangkit, berdiri atau bangun. Petrus di tengah-tengah, Yunaninya mesoi, dari kata mesos, di antara saudara-saudara.
Yunaninya adelphon dari kata adelphos, yang dapat juga diterjemahkan saudara-saudara seiman, yang sedang berkumpul kira-kira 120 orang banyak. Petrus berbicara tentang kejatuhan sahabatnya Yudas Iskariot dari ayat 16 sampai ayat 20 sebagai penggenapan dari nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Benar, Yudas adalah bagian dari pelayanan, tapi kemudian ia jatuh karena menerima 30 keping perak dan membeli sebidang tanah uang hasil kejahatannya, yang kemudian membuat ia mati. Dan tanah itu disebut sebagai tanah darah, Hakal Dama. Hal yang dialami Yudas Iskariot sebagaimana yang dibahasakan oleh pemazmur, yang dikutip oleh Petrus dengan berkata, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kegagalan Yudas Iskariot telah membawa konsekuensi akibat yang luar biasa, yakni kematian. Oleh karenanya maka sekarang harus ada yang menggantikannya. Dalam ayat 21 dikatakan harus ditambahkan lagi seorang yang menggantikan Yudas Iskariot, tapi dengan syarat bahwa orang itu adalah orang yang senantiasa datang berkumpul. Yunaninya sunel tonton dari kata sunel khomai, pergi bersama maupun datang bersama. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mulai dari saat baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga dan menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus di ayat yang ke-22. Maka kemudian murid-murid yang lain mengusulkan, Yunaninya estesan dari kata istemi, memilih dua nama di ayat 23, yakni Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Yusus dan Matias. Dua nama yang dipilih dan kemudian diusulkan ini sebelum diundi di ayat 26. Maka diawali dengan berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati. Yunaninya kardioknosata, mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah, Yunaninya anadekson, siapa yang kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima. Yunaninya labein dari kata lambano, mengambil jabatan pelayanan. Yunaninya topon, diakonias, tugas pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas karena ia telah ke tempat yang tidak wajar, ayat yang ke-25. Akhirnya di ayat 26 kita mengetahui bersama bahwa setelah dibuang undi, Yunaninya edokan kleros, mengadakan undi atau apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah disepakati, maka yang kena undi adalah Matias, dan olehnya maka ia ditambahkan. Yunaninya sungkatepsefiste dari kata sungkatepsepisomai, ia dihitung bersama dengan 11 rasul itu. Demikianlah keterpilihan Matias melengkapi kembali murid-murid Yesus yang utama sebagai rasul. Perlu juga untuk diingat bahwa pada saat itu sesudah para rasul telah memiliki kurang lebih 120 orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan dengan setia bersama-sama, tekun, bersehati, dan berdoa sambil menanti Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari dua bagian pembacaan kita saat ini, baik dari ayat 12 sampai ayat 14 dan juga ayat 15 sampai ayat 26, maka kita semua terus diingatkan untuk pertama, kesetiaan hidup orang beriman bukan hanya sekedar mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi juga bagaimana kita semua yang percaya kepadanya untuk juga setia memberlakukannya dalam kehidupan kita. Jangan cuma iyo marnyanda, jadi marhalu, setuju mar akhirnya abu. Belajarlah dari para murid yang tetap setia menanti dan melakukan yang Tuhan Yesus inginkan untuk pulang, untuk kembali ke Yerusalem. Hal yang kedua, waktu bersama dengan Tuhan setiap hari akan membawa kita memiliki waktu terbaik dalam hidup kita, bersama keluarga, bersama dengan orang lain dalam pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan bagi kita, serta bersama jemaat yang kita layani oleh karena anugerah Tuhan. Orang yang bertekun adalah orang-orang yang menyediakan waktu dan menghabiskan waktunya lebih banyak dengan Tuhan. Hal yang ketiga, keberhasilan persekutuan bukan hanya sekedar ditentukan dari banyaknya angka-angka dalam banyaknya pribadi di satu kolom
ataupun banyaknya persembahan dalam pelayanan. Tapi jauh lebih penting dan tidak dapat dikesampingkan adalah kebersamaan dalam kebulatan hati, kesehatian untuk mengerjakan segala tanggung jawab iman secara bersama. Tidak mencari keuntungan dan popularitas dalam pelayanan yang dipercayakan, tapi tetap menghamba dan terus menyembah Dia, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, doa tidak hanya mengubah sesuatu, tapi itu juga mengubahkan kita. Jika kita tekun mencari Tuhan, perlahan dan pasti kita akan menjadi lebih baik. Itulah ungkapan dari Pendeta Joyce Meyer. Kekuatan kehidupan orang beriman adalah doa yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan Yesus dengan suatu pengharapan bahwa segala sesuatu akan menjadi baik sekalipun jalannya tidak mulus dan lancar, malah harus menurun dan curam dan sering ada di jalan buntu. Kita akan tetap baik-baik saja karena Tuhan punya cara mengatur setiap perjalanan kita. Sama seperti para muridnya yang dalam situasi yang tidak mudah, tapi bukan berarti mereka berhenti untuk percaya, berhenti untuk terus berdoa. Kelima, jadilah pemimpin yang bijaksana dengan tidak lemah ketika berbicara kelemahan diri dan orang yang kita sayangi, tetapi teguh dan kemudian mengambil tindakan yang tepat dengan tetap demokratis, sama seperti Petrus. Janganlah menjadi pemimpin yang hanya mau didengar, tapi kemudian tidak mau mendengar. Jadilah pemimpin yang siap mengingatkan, menegur, bahkan mendisiplinkan orang yang melakukan kesalahan atau dosa, termasuk orang yang dekat dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan kami yang telah mengingatkan kami dalam kehidupan sebagai orang percaya kepadamu. Biarlah kebenaran firman dilakukan dengan sukacita. Kami hadir membawa sukacita, kami hadir membawa kebenaran dan memberitakan tentang kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup di dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.